Kita tahu bahwa usia bumi sudah tua. Ada banyak perubahan terutama yang mengarah ke hal buruk, mulai dari penipisan paru-paru bumi hingga eksploitasi alam yang semakin parah. Tapi sebenarnya berapa usia bumi kita? Ada yang mengatakan puluhan ribu tahun, ada juga yang mengatakan jutaan tahun. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bagaimana Alkitab menjelaskan bumi berusia sekitar 6.000 tahun tetapi tulang dinosaurus berusia jutaan tahun? Kaum kreasionis atau teori penciptaan mempercayai melalui analisis kronologi Alkitab bahwa umur bumi dan kehidupan yang ada di dalamnya masih relatif muda, yakni sekitar 6.000 tahun yang kita akan segera mengetahuinya. Manakala kaum evolusi menafsir usia bumi sekitar 65 juta tahun bahkan sampai sekitar 4,5 bilion tahun berlandaskan pengukuran umur batu-batuan yang tertua serta penemuan tulang dinosaurus. Batuan tertua itu dijumpa tersebar hampir di semua benua yang ada di bumi. Batuan tertua tersebut diantaranya dijumpai di Acastagneses di bagian barat laut Kanada yang dipercayakan berumur 4,03 bilion tahun, dan di Greenland bagian barat berumur sekitar 3,4 bilion tahun. Bahkan ditemui juga batuan tertua di Minnesota, River Valley, dan Michigan bagian utara yang dikirakan berumur sekitar 3,5 bilion tahun, dan beberapa lagi tempat di bumi. Jadi menurut model evolusi 750.000 kali lebih tua berbanding umur bumi menurut model penciptaan. Dapatkah Alkitab meyakinkan berapa umur bumi ini? Mukti Ali dalam bukunya yang bertajuk Para Penghuni Bumi Sebelum Manusia mengatakan andai pun ada yang memikirkan berapa umur bumi yang kita huni ini, maka mereka akan terjebak pada pertanyaan, dengan cara apa kita mengetahui berapa umur bumi yang selama ini kita pijak? Jika saya bertanya, dengan cara apakah kita dapat mengetahui berapa umur bumi? Apakah dengan andaian kita? Apakah merujuk pada ajaran kaum evolusi? Atau para ilmuwan dengan penemuan beberapa fosil? Ataukah membiarkan Alkitab yang menerangkan kronologinya? Kita lihat jawaban-jawaban Anda di ruang komentar. Baik, kita lanjut. Nah, bagaimana para ilmuwan mengetahui umur bumi? Dan apa pula kata Alkitab tentang umur bumi? Sebenarnya ada banyak metode pengukuran umur bumi yang sudah diperkembangkan. Bahkan barangkali jauh lebih banyak dari yang selama ini yang diketahui, khususnya oleh kaum awam. Namun yang jadi masalahnya adalah pengukuran tersebut memberikan hasil yang terlalu bervariasi. Karena ada yang mengatakan ratusan tahun, ada juga yang mengatakan ribuan tahun. Jadi hasil seperti ini menunjukkan pengukuran umur bumi yang tidak tepat. Mari kita lihat pengiraan umur bumi menurut berbagai metode perkiraan dalam buku Morris H.M. 1977, bukunya yang bertajuk The Scientific Case for Creation. Dikatakan di sana pengiraan umur bumi menurut berbagai metode terlihat dari perebutan bidang magnetik bumi, pertambahan radiokarbon ke sistem bumi, perkembangan total populasi umat manusia, terlarutnya sodium dari benua-benua, terlarutnya klorin dari benua-benua, pertambahan partikel kosmik memasuki atmosfer bumi, pertambahan kadar karbonat ke lautan, pertambahan zat sodium ke dalam lautan melalui sungai, pertambahan zat aluminium ke dalam lautan melalui sungai, dan berbagai lagi metode, namun hanya ini yang admin dapat sebutkan. Jadi kita lihat di sini memasuki abad ke-20 manusia secara bersungguh-sungguh menyelidiki umur planet bumi. Berbagai cara telah diterapkan untuk menentukan berapa lama planet bumi ini telah eksis. Penemuan para ahli paleontologi dan arkeologi menunjukkan umur bumi lebih tua dari yang selama ini dipercaya orang. Banyak teori yang digunakan untuk mengukur umur bumi, ada teori sedimen, teori kadar garam, teori termal, dan banyak lagi. Para ahli astronomi juga telah mengamati beberapa kelompok komet. Jadi kehadiran komet periode-periode dikatakan mendukung umur bumi yang masih muda. Bukti lainnya yang mengatakan bahwa bumi berusia muda adalah hasil penelitian jumlah debu dan partikel kosmik dari luar angkasa yang memasuki atmosfera bumi. Sebenarnya masih banyak contoh lain yang dapat menunjukkan bahwa umur bumi masih muda. Hanya saja ilmuwan di dunia ini nampaknya telah didominasikan oleh evolusi sehingga mereka lebih menonjolkan metode-metode yang mendukung evolusi.
Lalu bagaimana Alkitab dapat menentukan berapa umur bumi sekarang? Mari lihat ini. James Asser dalam bukunya yang bertajuk The Annals of the World, dia mengatakan Alkitab adalah sumber kronologi yang sahih. Berdasarkan perhitungannya, dia memberi kesimpulan bahwa hari pertama penciptaan dunia adalah pada sekitar tahun 4004 sebelum Masehi. Nah, bagaimana James Asser boleh mendapatkan angka 4004 sebelum Masehi? Mari kita lihat timeline umur bumi sejak hari pertama menurut James Asser. Jadi kalau James Asser katakan hari pertama adalah pada tahun 4004 sebelum Masehi, maka tahun ini 2023 ditambah 4004 sebelum Masehi, maka jawabannya 6027. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pandangan ini masuk akal bila mana melihat kronologi Alkitab. Walaupun hari maupun tanggal tidak dapat dipastikan dengan spesifik, tetapi apabila melihat garis keturunan, umur, bahkan tahun kematian para tokoh-tokoh Alkitab, ini sedikit memberi kita penjelasan bahwa umur bumi saat ini sudah pun mencapai sekitar 6.000 tahun. Ellen G. White dalam bukunya yang bertajuk Membina Keluarga Bahagia mengatakan rencana penebusan yang besar itu akan membawa kembali dengan sempurnanya kepada keadaan yang diperkenankan Allah. Segala sesuatu yang telah hilang oleh dosa akan dipulihkan. Bukan hanya manusia tetapi bumi ini juga ditebus untuk menjadi tempat tinggal abadi bagi orang yang menurut. 6.000 tahun lamanya setan telah bergumul mempertahankan hak miliknya atas bumi ini. Pada waktu ini maksud Allah yang semula dalam penciptaan akan terlaksana. Segala kesucian Allah semesta alam akan menerima dan memiliki kerajaan sampai selama-lamanya. Kedatangan Yesus sudah hampir. Mungkinkah umur bumi yang kita pijak ini akan capai 6.030 tahun lagi? Ataukah capai 6.050 tahun? Ataukah capai 7.000 tahun? Kita tidak dapat pastikan. Wahyu 3 ayat 3 firman Tuhan katakan, karena itu ingatlah, bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu.